Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita selaku hambanya di muka bumi ini, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah termasuk kita semua sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya, yang tidak ada syafaat yang kita harapkan kelak selain syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, kultum subuh, yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Gurunda Al-Ustadz Dr. Haji Munif Godan. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah. Pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama kembali dapat hadir, kembali dapat melaksanakan aktivitas kita. Dan semoga amalan-amalan yang kita kerjakan di hari ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang kami hormati, alhamdulillah semalam kita telah berbicara tentang esensi dari Lailatul Qadar. Dalam kesempatan yang singkat ini, di subuh hari ini atau subuh yang ke-22, kita akan sama-sama mengulas dengan singkat salah satu di antara amalan yang pernah dihidupkan Nabi di penghujung Ramadan. Amalan itu kita kenal dengan nama i'tikaf. I'tikaf ini adalah amalan yang memiliki dasar baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mendekati istri
istri kalian sedang kalian melaksanakan i'tikaf di masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'takif ashral awakhir." Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka melaksanakannya di 10 malam terakhir. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, apa itu i'tikaf? I'tikaf dari segi bahasa diartikan adalah berdiam diri. Ada yang menyebutkan i'tikaf itu adalah meninggalkan segala sesuatu, sehingga dalam makna istilahan i'tikaf itu diartikan atau dimaknai seseorang yang meninggalkan hal-hal yang dapat mengganggu keberadaan mereka untuk beribadah kepada Allah selama mereka berada di dalam masjid. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini menjadi hal yang sangat penting, karena hampir sebahagian dari para ulama kita yang juga mereka peroleh dari Nabi kita, dari sahabat-sahabat Nabi kita, adalah hal yang sering dan gemar mereka laksanakan pada saat mereka berada di penghujung Ramadan. Tentu ketika kita bertanya apa saja yang dapat dilakukan di saat mereka berada dalam kegiatan i'tikaf, banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya ada 4 hal yang dapat dilakukan bagi orang-orang yang berada di penghujung Ramadan dan mereka ingin melaksanakan i'tikaf. Yang pertama, mereka dapat menghidupkan, dapat mengisi hari-hari mereka selama mereka beriktikaf di masjid adalah dengan menghidupkan amalan-amalan ibadah sunnah. Ada yang kita kenal dengan ibadah salat sunnah tasbih. Ada yang kita kenal dengan ibadah salat sunnah taubah. Ada yang kita kenal dengan salat sunnah tahajud, salat sunnah hajat. Dan apabila kita berada di pagi hari, kita bisa menghidupkan salat-salat sunnah isyraq, kita bisa menghidupkan salat sunnah duha dan lain sebagainya. Yang kedua yang dapat dilakukan bagi mereka yang melaksanakan i'tikaf adalah dengan mentadarus Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mengisi waktunya dengan memahami dari setiap makna dalam ayat yang sedang mereka baca. Dan yang ketiga adalah dengan berzikir kepada Allah. Apakah itu mereka dengan beristighfar, apakah mereka itu dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan i'tikaf itu dapat diisi dengan melakukan muhasabah. Muhasabah adalah perenungan diri, perjalanan kehidupan kita sampai di usia saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Berapa besar pelanggaran kita yang telah kita lakukan kepada Allah? Berapa besar nikmat Allah yang mungkin kita abaikan? Berapa besar nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mungkin saja belum berbanding dengan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada kita.
Keempat hal ini adalah bagian yang dapat diisi bagi mereka yang ingin menghidupkan dalam 10 akhir dari bulan suci Ramadan yang kita sebut dengan istilah i'tikaf. Jamaah suku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah i'tikaf itu dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun dapat dilakukan dengan cara sendiri-sendiri? Para ulama kita memberikan ruang dengan pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan boleh kita lakukan i'tikaf itu dengan berjamaah, dengan satu syarat, kita tidak mengisi waktu i'tikaf itu hanya sibuk dengan hal-hal yang terkait tentang masalah-masalah dunia. Makanya ada yang disebutkan atau ada yang menyampaikan i'tikaf itu akan dihukumi makruh ketika ada mereka yang melaksanakan i'tikaf di masjid dan mereka tengah sibuk membicarakan segala sesuatu yang jauh dari hal-hal yang dapat mendekatkan mereka dengan Tuhan. I'tikaf itu dapat menjadi makruh apabila mereka mengisi hari-hari mereka hanya dengan sesuatu yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Makanya kalau seseorang memahami hal-hal yang dapat dilakukan selama mereka melaksanakan i'tikaf, maka insya Allah mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali hal itu akan sangat memberikan manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini dilaksanakan di masjid. I'tikaf dilaksanakan di masjid sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mendekati istri kalian sedang kalian itu melaksanakan atau melakukan satu gerakan, satu kegiatan i'tikaf, dan i'tikaf itu dilaksanakan di dalam masjid. Sehingga disebutkan ketika seseorang melakukan kegiatan-kegiatan Ashrul Awakhir atau Ashrul Awakhir di bulan suci Ramadan di luar masjid, maka itu tidak dikategorikan mereka melaksanakan kegiatan i'tikaf. Kenapa di dalam masjid? Karena di dalam masjid adalah bagian dari tempat yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu biladi ilallahi masajiduha. Ketahuilah bahwasanya salah satu tempat yang paling Allah cintai adalah rumahnya. Di mana rumah Allah di atas bumi? Adalah tempat di mana kita bersimpuh, di mana kita bersujud, di mana kita bermunajat kepada Allah. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang terakhir, apakah i'tikaf itu dapat dilakukan bersama-sama dengan istri kita, dengan keluarga kita? Jawabannya ya. Kalau kita dapat mengajak istri kita, kita dapat mengajak anak kita, tentu ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada mereka. Dengan ketentuan dan syarat yang disampaikan oleh para ulama kita, jika akhwat atau saudara-saudara kita perempuan yang ingin hadir di dalam masjid untuk mengisi kegiatan-kegiatan mereka dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka dengan Allah, dua hal disampaikan. Kalau mereka telah berumah tangga, maka harus ada izin dari suami. Apabila mereka tidak lagi memiliki pasangan ataupun suami, maka mereka boleh saja datang ke masjid asalkan aman dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita berharap bersama
semangat kita untuk mengisi malam ke-23 adalah malam nanti untuk kita sama-sama dapat menghidupkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.